Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tidak sakit, tidak flu, dan semoga wabah ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa ketemu kembali di perkuliahan. Nah, hari ini kita coba belajar tentang sebuah topik dari buku Computer Network A Top-Down Approach versi edisi ke-7 dari Jim Kuros dan Keith Ross, dengan topik network layer. Kita akan membahas overview network layer. Ini adalah topik-topik subtopik outline-nya. Ada inside router, kemudian ada internet protocol, kemudian ada generalized forward NSDN. Kita akan bahas ini satu demi step by step, dan semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik. Goal kita di network layer adalah mengerti prinsip di balik network layer. Ada network layer service model, ada forwarding, ada how a router work, kemudian generalize forwarding, instansiasi, implementasi di internet. Coba kita bahas dulu tentang network layer yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Network layer itu menerima segmen dari transport dari penerima, dari komputer pengirim ke penerima, komputer penerima, atau host sender to receiver. Nah, di dalamnya itu ada proses enkapsulasi segmen. Kita tahu segmen itu datang dari transport. Kemudian ada namanya deenkapsulasi, datang kalau sudah di posisi penerima. Nah, proses mengubah segmentasi tadi menjadi datagram, kemudian mendeliver segmen to transport layer kalau dia sebagai penerima, receiver. Kemudian ada network layer protokol di setiap host dan router, ya, router. Di network layer ini kita akan lebih banyak belajar bicara soal sebuah device. Salah satu favorit device, ya, salah satu device paling berpengaruh di jaringan itu adalah namanya router. Router itu menentukan header field atau menilai mana header field dari semua datagram. Other router examine header field in all datagram passing through it. Sekarang gini, coba Anda perhatikan gambar ini. Gambar ini mau menyatakan begini. Ada sebuah host, sebuah laptop, sebuah klien yang akan mencoba mengakses sebuah server yang ada di sini. Nah, entah dia mencoba untuk mengirimkan merequest sebuah website, kita taruhlah begitu, kita anggaplah seperti itu. Maka kita lihat prosesnya. Proses pengiriman itu menggunakan, ya, proses itu di jalur network. Walaupun di sini ada data link fisikal dan seterusnya, ini lebih ke hal yang
Jadi network layer di sini ya, network layer Anda lihat di sini proses pengiriman, bahkan di dalam semua device itu proses pengiriman dari sebuah host si klien ini menuju ke router-router ini semuanya memiliki jalur network. Jadi hampir semua device yang ada di dalam jaringan itu berada di jalur network. Nah, walaupun demikian masih ada yang tidak memiliki jalur network seperti switch, hub itu berada di layer yang lain, layer data link. Nah, prosesnya dari network tiba di network, dilanjutkan ke transport dan masuk ke aplikasi. Nah, fungsi network layer function itu ada dua kata kunci sebenarnya di network layer. Ada namanya forwarding, ada namanya routing. Ini key fungsi dari network layer. Forwarding itu adalah proses bergeraknya paket dari router input ke appropriate router output. Jadi kata kunci di forwarding itu adalah appropriate ini. Move paket dari sebuah router input ke sebuah router output. Jadi proses bergeraknya itu namanya forwarding. Nah, kemudian ada namanya routing. Routing ini menentukan router mana yang akan dikirimkan selanjutnya, di tahap selanjutnya. Nah, apa yang dikirim? Paket. Nah, kalau kita analogikan ke dalam sebuah perjalanan, proses berpindah tempatnya itu namanya forwarding. Tapi kalau bicara lewat mana, itu kita bicara routing. Nah, kalau kita bicara data plane dan control plane. Nah, di sini kita belajar ada data plane di network layer. Ada data plane ini berada di salah satu kata kunci di sini ada pre-router function. Pre-router, sebelum router. Determine how datagram arriving on datagram yang datang, ya datagram yang datang di router input port dilanjutkan ke router output port. Nah, Anda lihat di sini sebuah router. Ada paket yang datang. Paket itu memiliki header. Nah, value dari arriving paket header ini berdasarkan itulah diatur. Dia bisa melalui port 1 kah, lewat port 2 atau lewat port 3. Nah, itu disebut dengan data plane. Kemudian ada namanya control plane. Jaringan yang besar, ya. Bagaimana di jaringan yang besar, bagaimana sih menentukan proses atau pengontrolan terhadap sebuah paket di jaringan yang besar, ya. Anda bayangkan kalau internet itu bukan hanya 10-20 orang yang make gitu. Tetapi di internet itu banyak sekali orang atau pengguna, melibatkan banyak sekali device. Ya, kita di Dell saja berapa banyak device yang terkoneksi. Koneksi kita belum lagi
kita baru bicara device and user di laptop-laptop. Kita belum bicara berapa banyak router dan switch yang ada di Dell. Itu baru kita bicara dengan di Dell. Bagaimana kalau kita bicara se-Indonesia? Bagaimana lagi kalau kita bicara sedunia? Internet. Nah, itu kompleks sekali dan besar sekali. Nah, bagaimana mengontrol routing dari proses perjalanan dari satu paket dari router ke router, dari network ke network. Nah, ada dua control plane, ya. Ada dua pendekatan untuk melakukan kontrol. Yang pertama namanya traditional routing. Nah, ini namanya traditional routing. Kemudian yang kedua, software defined network, SDN ya. Software defined. Nah, karena ini software defined, maka implementasinya di router, di remote, di server. Ini tradisional itu mengimplementasikannya di router. Jadi implementasi algoritma untuk routing itu ternyata sudah masuk di tradisional, udah yang lama. Yang model baru adalah software defined network atau implementasinya diletakkan di server. Bagaimana sih modelnya? Itu kita akan pelajari. Jadi control plane individual routing algoritma ini bicara in each and every router, di setiap router, interaksinya antar router. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada paket yang tiba dari datagram atau sebaliknya. Kita bicara Kita bicara router antar router. Data tiba. Kalau data tiba itu dari mana ya? Ada yang bisa coba Anda pikirkan kalau kita bicara datagram tiba, ya, berarti dari layer data link. Kita lihat data link, data link masuk data berupa paket header, arriving paket header. Inilah paket headernya. Paket header masuk ke satu router. Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Nah, ini ada di sini ada 5 router. Dan kalau 5 router ini dibedah, kita bedah, akan kita dapati namanya local forwarding table. Forwarding table. Nah, seperti dulu saya pernah bahas adanya tabel-tabel di device itu, seperti di switch kita bisa punya MAC table. Ada MAC table, tabel ini berisi port ini berisi MAC ini, ya kan? Nah, kalau di network layer atau di router itu punya local forwarding table. Kalau pernah juga saya sampaikan punya IP table, ya, punya IP table. Ini sama, hal yang sama. Jadi kita lihat. Jadi kalau di sini dia bilang ada header tertentu, outputnya ini, ya kan? Ada header ini, outputnya sini. Jadi dia tinggal forwarding. Dia tinggal ngirim ini paket ini, oh jalurnya ini. Di sini kita lihat bahwa dia punya 3 jalur. Dia punya 3 port. Nah, kalau pengirimannya mau menuju ke sebuah router yang ada di sini misalnya, maka jalur ini wajib bisa melewati ini. Bisa juga melewati ini. Bisa juga melewati ini. Jadi dia punya tabel itu. Nih.
Coba kita lanjut. Nah, di sini ada routing algoritmanya. Bagaimana sih menentukan jalur tercepat? Nah, itu kan kita pernah belajar di matematika diskrit. Ya, nanti kalau sudah belajar AI, kemudian ada juga bagaimana proses searching di AI. Nah, di sini kita bicara control plane. Ada juga kita bicara data plane. Nah, control plane itu kita bicara algoritma di mana bagaimana mengontrol bagaimana mengontrol paket. Nah, kalau data plane itu tadi, coba kita perhatikan ke belakang. Nah, kalau data plane tadi itu bicara bagaimana mengontrol data dikirim kemana, ya kan? Nah, oke, ya. Nah, sekarang kita bicara yang kedua. Berbeda dengan kita bicara logical centralized control plane ya. Logicalized. Nah, ini kalau tadi yang menentukan itu routernya yang memilih mana yang di jalur mana dia lewat. Kalau yang ini dia punya istilahnya ada control agent, remote control agent. Ya, remote control agent. Ada remote controlnya itu di bagian server, kemudian ada control agent di router-router. Nah, maksudnya gimana itu? Maksudnya begini. Kalau di sini, kalau model seperti ini, si yang menentukan lewat jalur mana itu adalah servernya, remote-nya. Ini lebih baik melewati jalur ini. Nah, tapi dia harus mendapatkan informasi dari agent-agentnya, yaitu di sini control agent. Ini wajib melaporkan kondisi dia saat ini, melaporkan ke sebuah remote control. Nah, ini. Nah, ketika paket yang masuk itu sudah ditentukan, ini jalurnya begini, lewati pad yang ini, maka mereka si agent-agent ini tinggal melanjutkan. Kalau tadi berbeda dengan yang pertama tadi, itu tadi dia remote, si routernya yang menentukan. Nah, apa keunggulannya? Nah, ini. Di sini sebenarnya ada muncul akhirnya sebuah model, sebuah service model. Saya pernah sampaikan di kelas bahwa jaringan itu punya namanya quality of service. Oke. Quality of service di sini sebenarnya adalah bagaimana kita memanage sebuah jaringan itu supaya lebih baik. Nah, dengan adanya service remote tadi, ya ini centralized control plane tadi, maka kita bisa membuat jaminan, kita bisa membuat garansi, atau kita bisa membuat sebuah model. Bagaimana kita menciptakan itu dari model ini, logical centralized control plane, yaitu adanya quality of service. Jadi saya bisa menjamin, ya, dengan adanya quality tadi, centralized tadi, maka saya bisa menjamin nyampenya paket itu seperti apa. Jadi di sini salah satunya dia bisa menjamin
garansi deliver, pasti sampai. Nah, bahkan dia bisa menjamin 40 maksimal 40 milisecond delay. Kenapa dia bisa menjamin? Karena dia punya di sini ada remote controlnya. Nah, kalau saya analogikan begini, kita punya misalnya transportasi umum. Anda pernah mendengar jalur khusus VIP. Nah, kalau jalur khusus VIP, berarti jalur ini hanya dipakai untuk orang-orang tertentu. Atau misalnya gini, kita mau perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Di situ ada jalur normal, jalur yang tanpa bayar. Tapi ada juga jalur tol. Nah, jalur tol itu adalah salah satu garansi. Ya. Tapi Pak, jalur tol juga bisa macet, ya kan? Nah, walaupun dia macet, sebenarnya bisa di-manage lagi. Misalnya maksimalnya 30 mobil. Kalau maksimal 30 mobil berarti ya pasti nggak akan macet. Kalau bisa dijamin tidak akan macet, berarti kita bisa jamin berapa waktu maksimal atau minimal delay dari Jakarta ke Bandung. Jasa Marga sebagai pengelola jalan tol bisa menjamin itu. Nah, kalau sudah ada model manajemen seperti itu, ya, manajemen seperti ada remote control tadi, maka dia bisa menjamin, dan ini bisa menjadi quality of service. Jadi kalau kita ngasih, misalnya kita jalur tol itu berbayar, dan harusnya kalau ada VIP jauh lebih mahal lagi, misalnya seperti Patwal ya. Kalau Patwal kan saya nggak tahu apakah itu berbayar atau tidak, tapi kalau ada dikawal polisi, dia bisa lebih cepat. Misalnya Pak Bupati atau Pak Menteri atau Pak Presiden melewati jalur itu dikawal, dan dikawal dia punya hak untuk bisa lebih cepat dari yang lain. Nah, begitu juga ini. Ya, gitu. Jadi muncul di sini service model untuk quality of service. Kita lanjut. Nah, muncullah arsitektur dan service modelnya masing-masing. Kemudian lihat di sini, ada jaminan-jaminan di sini. Jaminan ordernya bagaimana, lossnya bagaimana, timingnya bagaimana, bisa dijamin. Kalau tadi seperti model router yang menentukan, ya kita akan sulit menentukan, melihat, memanage. Kita akan sulit memanage data, mana yang lebih cepat, mana yang tidak gitu. Kenapa? Karena semua dianggap sama. Dengan adanya remote control tadi, maka ada priority. Oke, kita akan membahas selanjutnya. Nah, topik kedua yaitu apa yang ada di router. Nah, router ini adalah sebuah device yang menarik memang. Seperti yang kita lihat di gambar-gambar sebelumnya, juga di slide-slide sebelumnya, kok penuh dengan device namanya router. Router, it's powerful device in network. Coba kita lihat arsitektur dari router itu. Ada router input port. Ini ada, dia pasti punya input port. Kemudian dia juga punya output port. Dia punya beberapa output, beberapa input bisa. Kemudian ada routing processor. Nah, ini namanya. Dan dia disebut dengan high speed switch fabric. Kenapa dia disebut high speed switching fabric? Jadi switching fabric ini adalah, nanti walaupun kita akan bahas lagi, switching fabric ini adalah kumpulan dari hardware dan software untuk memanajemen switching. Switch berbeda dengan routing.
Coba pernah Anda ingat-ingat di layer kedua data link itu dari bawah itu ada istilah switching. Switch itu benar-benar tinggal ini lanjut ke sana, ini lanjut ke sana. Tidak ada routing di dalamnya, tidak ada misalnya ada beberapa port, tidak ada proses di sini untuk memanage dia lebih baik ke port yang ini atau port yang ini. Ini benar-benar tinggal melanjutkan forwarding dari satu port ke port yang lain. Nah, dia harus high speed. Anda coba kita bahas, kita lanjutkan dulu. Ini ada routing management, ada forwarding data plan. Oke, kita lihat ada generic arsitekturnya. Nah, ini lookup forwarding. Nah, ada muncul gini. Ada muncul ini dari physical layer. Ya, ini physical layer. Kemudian data link layer, misalnya Ethernet chat dari Ethernet. Link layer protocol receive. Kemudian ada di sini looking forwarding antrian. Nah, muncul antrian. Kenapa bisa muncul antrian? Nah, ini kita lihat. Dia menggunakan header sebagai header field value untuk mencari untuk membandingkan di forwarding table. Tadi ada forwarding table, isinya address, kemudian ada port mana. Kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan memori. Match plus action. Kemudian goalnya apa? Goalnya adalah menyelesaikan proses forwarding. Input port processing at line speed. Nah, muncul antrian. Apa? If datagram arrive faster than forwarding rate into switch fabric. Jadi kalau misalnya kecepatan transfer data, paket data yang masuk lebih cepat dari proses-proses di dalam switching fabric, maka muncul namanya antrian. Ya. Dia bisa memproses, misalnya dia bisa memproses 10 orang, 10 paket per detik. Yang datang 20. Nah, kalau 20 dibanding 10 ya berarti harus ada yang ngantri, 10 ngantri dulu, 10 diproses dulu. Nah, itu namanya antrian. Jadi muncullah timbullah antrian di sini. Nah, forward based only destination IP address, hanya berdasarkan IP address. Ya. Generalized forwarding, forward based on any set of header. Semua data diperhitungkan, bukan hanya. Nah, ini. Sekarang Anda lihat forwarding table. Forwarding table itu misalnya gini, kita punya kumpulan. Ini sebenarnya adalah IP ya, IP address. Destination rate range, destination address range. Jadi IP dari sekian sampai sekian bisa melalui port 0. Dari sekian sampai sekian masuk ke port 1. Link interface-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada di dalam range? Nah, itu kita bahas selanjutnya. Nah, perhatikan dulu ini. Nah, destination address range ini ada sebenarnya ada namanya subnet. Nanti setelah ini kita akan belajar juga. Nah, ini adalah daftar range IP yang bisa diakses, bisa dikirimkan. Artinya gini,
IP 1 sampai 10 itu lewat interface 1. Interface itu maksudnya port ya, link interface. Port 1. Address dari sekian sampai sekian pakai port 2. Nah, sekarang ini. Destination address-nya misalnya ini. Sekian. Kemudian ini juga sekian. Nah, yang dilihat adalah yang ini. Nah, ini perhatikan. Dia mengirim, dia akan lihat, oh ini dikirim ke interface yang mana. Nah, dia lihat dari mana? Lihat dari forwarding table. Nah, setelah itu dia tinggal melanjutkan. Itu konsepnya. Why longest preface matching is used shortly when we study. Nanti kita akan belajar. Kemudian ini memang akan lebih banyak ke Cisco Catalyst. Ada beberapa inovasi yang dibuat oleh Cisco. Nah, ini switching pabriknya. Ya, transfer paket from input buffer to appropriate output buffer. Jadi ini bagaimana sih menentukan? Ini based on memory. Jadi di sini disimpan di memori, ini tabelnya disimpan di memori. Kemudian di sini menggunakan bus. Jalur bus itu sebuah topologi jaringan. Ada bus. Nah, bus ini termasuk yang paling kencang ya, paling kencang, salah satu yang kencang. Tapi ada beberapa kelemahannya. Makanya tapi dia menggunakan di sini dia lebih cocok. Kemudian ada di sini bisa juga menggunakan cross. Jadi bebas ya, dia mau ditentukan jalur yang mana. Nah, ini berdasarkan memori, first generation router. Jadi dia based on memory, disimpan di memori, with switching under direct control. Semua pakai memori, paket copy system memory, speed limit by memory, bandwidth itu crossing per datagram 2 bus crossing, 2 bus crossing per datagram. Ini udah, nah itu kemudian dilihat, ya masuk, disimpan. Ini untuk mendaftarkan mendaftarkan IP forwarding tadi. Nah, dikirim ke sana. Ini di antriannya di sini ya, antriannya di sini. Oke. Switching via bus, datagram from input memory, port memory to output port memory. Ya, kecepatannya 32 gigabit per second. Itu Cisco 5600 yang make. Kemudian ini switching via interconnection 60 gigabit per second kecepatannya. Itu kan besar ya, besar, tapi dengan paket data yang banyak juga, datagram yang banyak yang harus dikelola, dia memang akan menghasilkan antrian. Ini modelnya melakukan antrian. Nah, ini fabric slower dan input port combine itu menciptakan antrian delay dan loss input buffer overflow. Ini bagaimana proses pengiriman. Di buffering datagram arrive from fabric faster than transmission rate. Jadi buffering itu
ketika datagram arrive from fabric lebih cepat dari transmission rate. Jadi proses pabrik lebih cepat. Kemudian sudah siap tapi nggak bisa ditransmisi. Kenapa? Ada batasan transmission rate. Nah, kemudian ada scheduling. Jadi di sini bisa diatur mana yang duluan. Nah, di proses inilah muncul quality of service. Nah, datagram bisa saja hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ada batasan lagi untuk menyimpan itu. Jadi data yang baru bisa menimpa yang lama. Ya, ini priority schedule. Kalau dia menggunakan scheduling, siapa yang lebih cepat atau siapa yang baik atau siapa yang bayar akan dilanjutkan lebih cepat. Ini antrean di port. Scheduling mekanisme, Anda lihat di sini priority schedulingnya. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 4. Chapter 4 di mana datagram, kita akan belajar datagram format, fragmentasi IP versi 4 dan network address translation dan IP versi 6. Jadi Anda perhatikan di sini network layer itu ada, ini adalah transport layer TCP dan UDP, kemudian ada beberapa ini apa ya, inilah network layer. Ini di sini transport, di sini data link dan physical. Nah, apa aja yang ada di network? Ada IP protokol, ada ICMP protokol, ada forwarding table, ada routing protokol dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian datagram. Ini datagram. Kalau kemarin ada segmen, ini adalah format untuk datagram. Anda perhatikan di sini untuk IP datagram itu dia range-nya panjangnya itu adalah 32 bit. Ini untuk IP versi 4. Di sini sudah termasuk versionnya, head of LAN-nya, berapa panjang ke headernya, type of service-nya, dan length-nya, berapa panjangnya. Jadi di datagram itu diisi berapa paket data ini. Nah, di sini 16 bit untuk identifier. Di sini ada juga bit untuk diatur berapa flag-nya dan fragment offset-nya. Kemudian time to leave, kapan dia dikirim. Kemudian upper layer-nya apa, header checksum. Nah, yang penting di sini ada di sini. Ada 32 bit IP address, kemudian 32 bit destination IP address, 32 bit source IP address, 32 bit destination IP address. Nah, berarti ada 64 bit. 64 bit. Nah, perhatikan di sini baru setelah itu masuk option, ini tergantung dari aplikasi. Kemudian ada data di dalamnya. Nah, ini dari TCP dan UDP segmen. Nah, di sini ada IP protocol version, header of length, type of data, max number remaining hop, kemudian upper layer protocol. Kemudian di sini ada total datagram length. Nah, di sini bicara for fragmentation reassembly. Ini bisa untuk reassembly. Nah, ini bisa diisi timestamp,
bisa diisi router to visit dan lain-lain. Nah, tapi yang penting di sini adalah Anda perhatikan ada 24 byte of TCP. Jadi kemudian 24 byte of IP, Internet Protocol. 20 byte dari mana? Coba Anda perhatikan di sini. 1 byte itu 8 bit. Nah, di sini ada 32 bit kali 32 bit kali 2 ya, kali 2. 64 bit. 64 bit itu sama dengan 20 byte. Jadi ada proses 20 byte di TCP, ada 20 byte di IP. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau data yang masuk dari data link itu namanya segmen. Kalau di network itu namanya datagram. Nah, ini proses fragmentasi dan reassembly. Large IP datagram. One data becomes several datagram. Jadi IP dari fragment, kemudian IP header bit used to identify order related fragment. One large data, three smaller datagram. Jadi masih ingat dulu saya pernah bilang data-data itu dipecah-pecah, kemudian dikasih header, masuklah di reassembly. Kalau di destination di reassembly. Nah, ini IP fragmentasi. Kita lewatin, kita masuk ke IP versi 4. Nah, ini IP versi 4 itu IP address 32 bit identifier for host router interface. Kemudian ada interface connection between host. Jadi Anda perhatikan di sini ada 32 bit. Sebenarnya 32 bit. Nah, ini Anda lihat di sini ada 8 bit. Maka jadi 8 bit ini merupakan IP address dari setiap interface. Dari each interface. Jadi misalnya gini, kalau kita mengirim paket, misalnya tadi ke slide pertama tadi, sebuah laptop mengirim paket request ke sebuah web server. Nah, source-nya itu adalah IP dari si laptop itu. Destination-nya adalah IP address dari si server. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada terhubung. Anda lihat di sini ada 223.111. Ini adalah sub IP address untuk laptop ini dan seterusnya. Kemudian di sini ada 223.114. Ini perhatikan 223.112 3 1. Nah, ini 4. Dia mau mengirim ke 223.129. Nah, ini namanya NAT, Network Address Translation. Nanti kita akan belajar. Di sini wire connected by Ethernet switch. Ya, ini switch. Ini nanti kita akan belajar juga di praktikum ini. Ini switch, ini router. Kemudian wireless interface. Nah, sekarang kita akan belajar namanya subnet.
Kita akan bahas ini di video selanjutnya. Demikian kuliah ini. Selamat siang.